Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat para pecinta ternak. Jumpa lagi dengan Ahus68 channel di sini. Pada video ini kali ini saya akan membahas tentang tentang jenis domba dan harga-harga domanya ya. Jadi tentang jenis domba dan harga-harga domanya. Karena apa? Karena ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya tentang harga domba nih. Pertanyaan tentang harga domba, perbedaannya ya, tentang perbedaan harga domba. Jadi pertanyaannya begini, Kang, kenapa yang kecil bisa lebih mahal, katanya seperti itu. Jadi menanyakan yang kecil kenapa bisa lebih mahal dari yang besar. Nah terus ada lagi, Kang, kenapa dombanya mahal-mahal. Nah seperti itu ya. Seperti itu pertanyaannya. Jadi untuk sahabat-sahabat para pencinta ternak yang akan mengawali ternak kambing atau domba, tentunya terkadang ada yang masih bingung ya tentang perbedaan kambing atau domba. Perbedaan kambing atau domba, karena ada beberapa orang yang menyebut bahwa domba dan kambing itu sama gitu ya. Jadi dia lihat domba disebutnya kambing gitu. Padahal jenisnya jelas beda ya. Untuk orang yang sudah biasa sih pasti sudah pasti bisa membedakannya. Nah, insya Allah hari ini akan saya coba bahas, akan saya coba kupas tentang jenis domba dan harga jualnya ya. Jenis domba dan harga jualnya. Tapi berdasarkan apa yang saya tahu saja ya pemirsa ya. Seperti itu. Jadi kambing dan domba itu jenisnya banyak sekali. Banyak ya. Yang saya akan coba bahas di sini adalah dombanya saja ya. Untuk domba saja gitu. Untuk domba saja jenisnya banyak sekali. Untuk domba saja ya, seperti misalnya ada domba merino, ada domba dorper, ada priangan, ada garut, banyak lah, ada awasi gitu ya. Banyak sekali jumlah jenis domba itu. Nah, di dalam domba ini biasanya ada pengelompokan jenis. Jadi ada pengelompokan jenis. Ada domba jenis pedaging atau domba sayur atau domba potong ya. Dan ada juga domba jenis tangkas atau seni ketangkasan. Nah itu. Untuk jenis ketangkasan ini biasanya ada di jenis domba Garut. Untuk seni ketangkasan di jenis domba Garut untuk domba ya, karena domba Garut ini tipenya itu fighter ya, tipenya fighter, jadi cocok untuk domba ketangkasan begitu. Terus harga jualnya itu biasanya dijogrok ya, didatangin gitu, di postur, lihat postur ya kalau untuk domba Garut itu. Nah, untuk harga domba Garut jenis seni ketangkasan itu tidak ada patokan harganya. Tidak ada untuk untuk seni ketangkasan tidak ada patokan harganya. Bahkan di domba Garut itu, domba yang masih kecil atau anakan usia 4-5 bulan harganya bisa lebih mahal dari domba pedaging yang ukurannya 2 kali lebih besar dari domba tadi, 2 atau 3 kali ya lebih besar pedaging. Tapi domba
anakan domba Garut lebih mahal. Karena apa? Karena ada faktor keturunan. Faktor keturunan dari domba tangkas tadi. Begitu. Jadi untuk jadi harga seni ketangkasan itu tidak ada patokan harganya. Jadi tergantung pada komunitas tersebut dalam menentukan harga. Apakah layak domba ini dihargai sekian juta atau puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Ada domba seperti itu di dalam seni ketangkasan itu. Ada yang sampai ratusan juta. Hal ini hal yang wajar ya di kalangan mereka, di kalangan para pemain domba seni. Para pemain domba seni ketangkasan itu hal yang wajar. Nah, untuk urusan seni seperti ini tidak mudah ya. Tidak mudah. Untuk harga pasti akan ada di atas harga pedaging. Dan untuk para pemula nih, untuk sahabat-sahabat pemula ya, kalau boleh saya kasih saran ini, jangan dulu main di seni dulu gitu ya, jangan dulu main di seni, karena untuk terjun di dunia seni itu butuh jam terbang, butuh jam tayang ya, butuh pengalaman dan penguasaan. Kecuali kalau sudah terbiasa atau sudah menguasai ilmu pedaging, baru bisa naik ke kelas seni. Nah, seperti itu ya. Sekarang tentang harga domba pedaging. Tadi tangkas sudah, atau domba Garut gitu ya, domba Garut sudah. Sekarang harga domba pedaging. Jadi di dalam domba pedaging itu ada dua sistem penjualan. Ada dua sistem dalam penjualan domba pedaging. Yang pertama ada sistem timang hidup, ya. Ada sistem timang hidup dan ada jual jogrog. Nah, ada dua nih ya. Ada dua sistem penjualan dalam penjualan domba pedaging. Jadi sistem timang hidup dan sistem jual jogrog. Kita akan bahas ini ya. Untuk harga timang hidup ditentukan itu ditimang dulu ya, domba itu ditentukan harganya ditimang dulu gitu. Total harganya setelah ditimang baru keluar harganya. Begitu. Berbeda dengan jogrog gitu ya. Berbeda dengan jogrog. Berbeda dengan jual jogrog. Kalau jogrog itu dijual berdasarkan postur. Berdasarkan postur dari domba tersebut, seperti seperti domba Garut tadi. Kalau domba Garut kontes tadi belinya postur, dia dilihat postur dulu. Nah, itu jogrog namanya. Begitu. Tapi biasanya jogrog itu untuk domba pedaging. Begitu ya. Jadi jual jogrog berdasarkan postur dari domba tersebut. Jadi kalau konsumen tertarik dengan domba tersebut bisa transaksi langsung gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian tentang harga domba pedaging. Harga domba pedaging itu di setiap daerah pasti akan berbeda. Setiap daerah akan berbeda harganya. Jadi kenapa berbeda? Ada beberapa faktor yang membuat harga berbeda di setiap daerah. Misalnya faktor kemudahan pakan, ya, faktor kemudahan pakan domba. Jadi ada faktor kemudahan domba didapat gitu ya. Faktor biaya pembuatan kandang, nah itu berpengaruh juga nih.
tadi kan kemudahan pakan domba didapat, nah itu salah satu faktor juga. Kemudian faktor biaya bahan pembuatan kandang mempengaruhi juga. Terus faktor transportasi ini bisa mempengaruhi harga jual domba. Nah, bisa mempengaruhi harga jual domba ketiga faktor tadi. Contohnya begini ya. Di daerah yang lahannya masih luas, di daerah nih ada daerah yang masih luas lahannya. Tentunya kan bahan kandang dan pakan akan lebih mudah didapatkannya gitu, dan akan berpengaruh kepada harga juga. Terus ada lagi di daerah lain lahannya sudah sempit, semuanya serba beli dan didatangkannya dari jarak yang lumayan jauh. Tentunya ini akan berpengaruh sekali di harga jual. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana supaya tahu harga jual domba, Kang? Oke. Sering-sering cek atau lihat harga-harga domba di medsos atau harga-harga domba di pasar, atau main-mainlah ke pasar domba. Itu bisa sangat membantu, bisa tahu perkembangan harga yang terbaru. Seperti itu. Kalau sekarang kan mudah ya untuk sekarang bisa dilihat di medsos. Nah, oke, sahabat ternak semuanya, itu sedikit atau sekilas info mengenai perbedaan harga-harga domba. Mudah-mudahan bisa membantu untuk pemula yang akan terjun di dunia ternak domba. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga tayangan kami bermanfaat untuk sahabat-sahabat ternak semuanya. Nantikan video kami di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.